semoga sehat selalu ya. Bunda yang ada di rumah udah pada tahu belum program pemerintah tentang KB nih? Kalau Bunda belum tahu, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu KB. KB adalah keluarga berencana yang didirikan oleh pemerintah sejak tahun 1970 yang bertujuan untuk membatasi jumlah kelahiran, untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera, serta untuk mengukur jumlah jarak anak yang diinginkan. Serta KB juga memiliki kekurangan dan kelebihannya loh. Bunda mau tahu lebih lanjut? Yuk kita simak video berikut ini. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Bu Neneng, Bu Ati, silakan. Bu Neneng, gimana kabar anaknya? Alhamdulillah Bu Bidan, baik. Umur anaknya berapa sih Bu sekarang? Saya lupa deh. Anak saya umur 2 bulan Bu Bidan, kan saya melahirkan di Bu Bidan. ASI Bu Neneng gimana? Lancar kan ya Bu? ASI saya lancar Bu Bidan. Ada keluhan apa Ibu datang kemari? Jadi gini Bu, saya mau berkonsultasi sama Bu Bidan mengenai noda kehamilan Bu. Soalnya saya merasa cukup sih memiliki anak 2 Bu. Kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu, cara untuk menunda kehamilan Bu Neneng ini. Iya, silakan Bu. Baik Bu, mungkin bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Menunda kehamilan ini bisa dimulai dari menggunakan metode alat kontrasepsi ataupun KB, yaitu keluarga berencana. Nah, seperti yang Bu Neneng tahu sebelumnya, yaitu kondom ya Bu salah satunya. Selain kondom juga ada KB alamiah dan pil KB Bu, serta lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membantu Ibu untuk menjelaskan apa aja sih metode KB untuk menunda kehamilan ya Bu. Baik Bu, mungkin setelah Ibu jelaskan saya bisa mengerti. Mungkin sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu, KB alamiah. Nah, KB alamiah ini merupakan KB yang dilakukan dengan tidak menggunakan alat ataupun obat Bu. KB alamiah ini juga dinilai lebih aman daripada alat kontrasepsi lainnya, dikarenakan tidak menimbulkan efek samping Bu. Ibu bisa melakukan mencegah kehamilan dengan KB alami Bu, yaitu dengan tidak berhubungan seksual pada saat masa subur ataupun ovulasi. Karena jika ibu melakukan hubungan seksual pada masa ovulasi ataupun pada masa subur, sel sperma akan lebih mudah untuk membuahi sel telur Bu. Hal ini juga yang membuat ibu untuk hamil menjadi lebih tinggi Bu. Nah, kalau kita ingin mengetahui kapan sih masa ovulasi kita itu, ada beberapa cara Bu. Yang pertama itu dengan perhitungan kalender. Nah, yang kedua itu dengan mengukur suhu basal tubuh. Baik Bu, kita lanjut ya. Jadi alat kontrasepsi ini dibagi menjadi dua, yaitu metode MKJP dan non-MKJP. MKJP sendiri ini artinya adalah metode kontrasepsi jangka panjang Bu. Nah, itu tuh apa artinya Bu Bidan? Baik Bu Ati, jadi MKJP ini adalah metode kontrasepsi yang pemakaiannya itu 3 tahun hingga seumur hidup Bu. Kalau non MKJP ini pemakaiannya itu hanya untuk 1 bulan sampai 3 bulan aja Bu. Apakah ada yang ingin ditanya Bu Ati, Bu Neneng? Nah, saya lanjut ya Bu. Untuk alat kontrasepsi jangka panjang yang pertama itu ada intrauterine device atau biasa juga disebut IUD Bu, seperti ini. Nah, IUD ini adalah alat kontrasepsi yang berbentuk spiral dan berbahan plastik. Bentuknya seperti huruf T. Nah, IUD ini dipasangkan pada rahim wanita Bu. Nah, IUD ini juga mempunyai kelebihan Bu. IUD ini bisa dilepas kapan saja, aman untuk ibu menyusui, dan mengurangi resiko terkena kanker serviks dan kanker endometrium. Sampai IUD ini apakah sudah jelas Bu Neneng, Bu Ati? Sudah cukup jelas Bu Bidan. Nah, selanjutnya di sini ada kekurangan dari IUD Bu. Kekurangan IUD ini masih bisa terdapat risiko mengalami kehamilan Bu. Nah, yang kedua itu tidak nyaman di perut pada saat baru dipasang, serta tidak mencegah resiko penularan penyakit kelamin Bu. Baik, saya lanjut ya Bu. Yang kedua itu ada implan Bu. Nah, implan ini adalah alat kontrasepsi yang berbentuk tabung plastik kecil, fleksibel, dan berisikan hormon Bu. Nah, kelebihan implan ini adalah memiliki efektivitas tinggi untuk mencegah kehamilan,
aman bagi ibu menyusui, serta menghindari resiko terkena kanker kehamilan dan radang panggul, Bu. Baik, yang ketiga itu ada metode sterilisasi, Bu, atau biasa juga disebut metode operasi wanita. Nah, ini tuh, Bu, yang biasanya orang-orang pada operasi, Bu. Ih, atuh serem dioperasi mah Bu Bidan. Tenang aja Bu Neneng, Bu Ati. Baik, selanjutnya saya lanjut ya ke materi non-MKJP. Sejauh ini Bu Neneng dan Bu Ati, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Bu Bidan, tidak ada yang Neneng tanyain. Baik, kalau begitu saya lanjut ya Bu untuk materi non-MKJP-nya. Jadi yang pertama itu seperti yang Bu Neneng dan Bu Ati tahu, yaitu kondom. Kondom ini adalah alat kontrasepsi yang berbahan karet lateks, Bu, yang dipakaikan kepada alat kelamin pria dan wanita. Nah, ini mah saya tahu Bu Bidan. Nah, iya benar tuh Bu Ati. Nah, kondom ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, Bu. Kelebihan kondom ini adalah mencegah terjadinya penyakit infeksi menular seksual dan mudah untuk digunakan. Nah, kalau kekurangan kondom ini adalah hanya bisa digunakan sekali, Bu, dan bisa menimbulkan alergi. Begitu, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Nggak ada Bu Bidan. Baik, saya lanjut ya Bu Neneng, Bu Ati. Nah, selanjutnya itu ada pil KB, Bu. Pil KB ini adalah alat kontrasepsi oral dengan metode meminumnya yaitu 1 hari 1 aja, Bu. Dan diusahakan minumnya itu di jam yang sama ya, Bu. Nah, kelebihan pil KB ini adalah bisa efektif jika meminumnya secara teratur dan bisa digunakan oleh wanita di segala usia serta tidak mengganggu produksinya ASI, Bu. Nah, kalau kekurangan pil KB ini yaitu haid dapat berhenti dan bisa terjadi pendarahan atau bercak jika lupa atau terlambat meminumnya, Bu. Untuk pil KB, apakah sudah mengerti Bu Ati, Bu Neneng? Sudah mengerti Bu Bidan. Baik, kalau begitu kita lanjut ya, Bu. Nah, yang terakhir itu ada suntik KB, Bu. Nah, suntik KB ini adalah alat kontrasepsi yang digunakan dengan cara menyuntikkan hormon ke dalam tubuh wanita, Bu. Nah, suntik KB ini juga bisa diberikan pada saat 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali, Bu. Nah, kalau kelebihan suntik KB ini adalah aman bagi ibu menyusui dan tidak mengganggu pada saat melakukan hubungan intim, Bu. Nah, kalau kekurangan suntik KB ini yaitu kenaikan berat badan, siklus menstruasi dapat terganggu, dan pemulihan kesuburan yang lambat, Bu. Gimana Bu Neneng, Bu Ati? Sudah paham Bu Bidan. Ternyata banyak banget ya yang Neng baru tahu seperti metode MKJP dan non-MKJP. Untungnya Mama Neng nyuruh Neng konsultasi ke Bu Bidan. Jadi Neng paham banyak buat memudahkan kehamilan Neng, Bu Bidan. Baik Bu Neneng, saya juga senang kalau misalnya Bu Neneng paham dan merasa ilmu Bu Neneng bertambah. Tuh Neng, Mama bilang juga apa? Gak usah takut, Bu Bidan mah baik ya Bu ya. Kalau gitu dari kemarin ya Ma kita kesini. Baik Bu Neneng, Bu Ati, setelah saya jelaskan gimana Bu Neneng akan memakai alat kontrasepsi apa. Sebentar ya Bu Bidan, saya minta waktu buat berdiskusi sama mama saya. Gimana nih Neng, jadi kamu mau pakai apa? Kayaknya Neng mau pakai pil KB aja deh Ma. Emangnya kamu gak mau coba KB alamiah dulu atau KB suntik gitu? Enggak aman, Neng mau pakai pil KB aja, mau nyoba dulu pil KB. Ya udah Mama terserah kamu aja. Iya Ma. Baik Bu Bidan, saya sudah memutuskan kayaknya Neng mau pakai pil KB aja deh Bu Bidan. Oh begitu, baik Bu. Sebentar ya Bu, saya akan minta tolong kepada perawat saya untuk mengambilkan contoh pil KB dan saya akan menjelaskan kembali kepada Ibu bagaimana cara menggunakan pil KB tersebut. Halo perawat Rica, saya minta tolong ambilkan pil KB merek andalannya di tempat obat ruangan saya. Terima kasih. Terima kasih Rica. Sama-sama Bu Bidan. Nah Ibu, ini pil KB yang saya rekomendasikan untuk Ibu. Selain harganya yang ekonomis, pil KB ini juga bisa ditemukan di apotek mana saja ya Bu. Baik, sebelum saya lanjut, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu bagaimana cara menggunakan pil KB tersebut. Nah, pil KB andalan ini merupakan alat kontrasepsi oral yang digunakan untuk menunda kehamilan ya Bu.
Nah, pil KB ini mengandung etinilestradiol sebanyak 0,03 mg ya Bu. Etinilestradiol ini adalah hormon estrogen Bu. Dan levonorgestrel sebanyak 0,15 mg. Nah, pil ini membuat cairan vagina menjadi kental dan sulit untuk dilalui oleh sel sperma. Apakah sudah paham Bu? Sudah cukup jelas Bu Bidan. Baik, saya lanjut ya Bu. Pil KB andalan ini memiliki manfaat seperti membuat siklus haid menjadi teratur, mengurangi rasa nyeri pada saat haid, tidak menimbulkan flek pada kulit, menjaga berat badan tetap stabil. Kalau ini cara pemakaiannya gimana ya Bu Bidan? Nah, pil KB ini berisi 28 Bu. Pil KB ini memiliki dua jenis warna Bu. Yang pertama itu ada yang putih sama yang kuning. Yang putih ini ibu minum pada saat pertama kali haid ya Bu, hari pertama haid. Nah, kalau yang kuning ini adalah pil KB-nya Bu. Diminum setiap hari, diusahakan pada jam yang sama ya Bu. Misalnya, ibu meminum pil KB ini pada saat jam 9 pagi. Keesokan harinya, ibu juga harus meminum pil KB ini pada jam 9 pagi Bu. Diminumnya sesudah makan ya Bu. Bu Bidan, kalau pil ini ada efek sampingnya nggak ya buat anak saya? Ada Bu, bisa ada perubahan nafsu makan, pusing, gugup, sakit kepala, rambut rontok, dan menimbulkan jerawat. Tapi ibu tidak perlu khawatir ya Bu. Oh begitu ya Bu Bidan. Terus kalau misalkan anak saya lupa meminum pil itu bagaimana ya Bu? Nah iya Bu Neneng, kalau misalnya Bu Neneng lupa minum satu pil, maka dari itu Bu Neneng harus langsung meminumnya ketika Bu Neneng ingat. Kalau misalnya Bu Neneng lupa meminum 2 pil, maka Bu Neneng juga harus langsung meminum 2 pil pada hari di mana Bu Neneng ingat, dan keesokan harinya juga Bu Neneng harus meminum 2 pil lagi. Misalnya seperti ini ya Bu, misalnya Bu Neneng lupa meminum 2 pil pada hari Kamis dan Jumat, makanya berarti Bu Neneng harus meminum 2 pil pada hari Sabtu, dan di hari Minggu Bu Neneng juga harus meminum 2 pil untuk menggantikan pil di hari Sabtu. Seperti itu Bu. Untuk hari Senin, Bu Neneng bisa melanjutkan meminum pil seperti biasanya, 1 pil pada jam yang sama ya Bu setiap hari. Baik, ini saya rapikan terlebih dahulu ya Bu pil KB-nya. Ini pil KB-nya ya Bu Neneng, Bu Ati. Baik Bu Bidan, terima kasih penjelasannya. Kalau ini biayanya berapa ya Bu Bidan? Mengenai pembayaran, Bu Neneng dan Bu Ati bisa langsung ke administrasi aja ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak. Kami pamit pulang dulu ya Bu. Mari Bu Bidan. Thank you.